Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut, sang direktur ke istri bab 80. Request dari salah satu yang komentar. Mimin akan lanjutin lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau Mas Adrian nggak ngizinin, aku maklumi kok. Mungkin dia masih benci sama aku karena sikap di masa laluku yang buruk. Dengan pelan Naya berucap setelah Adrian meninggalkan rumah menuju kantor. Kayaknya aku mau balik aja ke rumah sakit, Ra. Seenggaknya di sana lebih banyak temen yang bernasib nggak jauh beda sama aku. Dia menambahkan seraya menundukkan wajah. Kemudian diangkat perlahan dan melempar senyum ke arah Mairo. Cukup lama Mairo tertunduk di sofa ruang tengah, menarik kembali ingatannya pada masa beberapa saat lalu. Lintasan wajah Naya terus membayangi, membuat hati terdalamnya semakin tidak tega membiarkan dia dalam kesendirian yang entah sampai kapan. Terlebih ketika ketulusannya begitu tergambar jelas di raut wajah Naya yang memucat meski dibalut make up. Saat akan berpamitan untuk pergi, langkahnya semakin terlihat berat. Setelah cukup lama dia singgah di tempat Mairo. Rasanya tidak adil jika terus menautkan Naya yang sekarang dengan Naya yang di masa lalunya. Seseorang pasti akan bisa berubah seiring waktu berjalan, termasuk wanita itu. Walau tidak dipungkiri, terkadang hati Mairo merasa ragu untuk mengakui perubahan Naya itu. Tapi melihat dia tidak lagi berdaya seperti saat ini, tidak mungkin pula dia menyempatkan hati dengan hal-hal kotor demi terpenuhi ambisi yang diinginkan. Apalagi berkali-kali sudah dia berucap meminta maaf atas tindakan yang dia lakukan pada Mairo kala itu. Tentu hati Mairo yang muda lulu bisa langsung tersentuh melihat pemandangan menyedihkan di depannya. Suruh saja Naya untuk pulang, Mai, tapi bicaralah baik-baik, minimal dia bisa mengerti keadaan kita. Kali ini bayangan Mairo beralih melintaskan wajah sang suami di pikirannya. Apa yang Adrian ucapkan memang benar. Setelah usaha ia dan suami merawat dengan membiayai pengobatan di rumah sakit yang tidak sedikit itu, serta menyewakan perawat demi menemani kesendirian Naya yang pasti akan membosankan, harusnya itu sudah cukup. Tapi faktanya, Mbak Lina katanya mau pulang kampung, Rah. Jadi dia cuma bisa temenin aku selama 1 bulan aja. Setelah itu aku sendiri sampai sekarang. Karena bosan itu, makanya aku pergi ke sini buat cari teman. Karena cuma kamu teman yang bisa kuajak bercerita, Rah. Mbak Lina adalah wanita parubaya yang Adrian sewa untuk merawat dan menemani Naya. Entah dia berasal dari mana. Yang Adrian tahu jika wanita itu sedang butuh pekerjaan. Lagi-lagi, perasaan Mairo meleleh mendengar kalimat demi kalimat yang Naya ucapkan dengan pelan dan lembut. Bahkan walau tampak berat, senyum di wajahnya masih bisa terukir meski tipis. Biar bagaimanapun juga, Naya itu sedang sakit. Penyakit yang dideritanya juga bukan penyakit biasa. Sesegar apapun wajahnya, perlahan akan tetap melemah ketika daya tahan tubuh terkuras sedikit demi sedikit oleh energinya. Kalau gitu, aku akan antar kamu ya. Kita naik taksi bareng. Kamu bisa langsung ke rumah sakit supaya kondisi kamu terus terpantau sambil menunggu jadwal kemoterapi selanjutnya. Mau tidak mau, Mairo menuruti perintah sang suami untuk menolak secara halus kehadiran Naya di antara ia dan Adrian, dan untungnya Naya memahami. Dia mengangguk pelan pertanda menyetujui. Sayangnya ketika Mairo baru akan membantu Naya bangkit dari duduknya, kedua lubang hidungnya meneteskan darah segar tiba-tiba. Tubuh Naya yang sudah berdiri sempurna perlahan melemah, hingga tak lama kemudian tumbang bersamaan dengan tubuh Mairo karena tidak siap menahan sejak awal. Keduanya terjatuh di posisi Mairo tertindih tubuh Naya karena terjengkang. Namun Naya langsung tak sadarkan diri hingga Mairo sedikit kesulitan untuk bergerak bangun. Pada akhirnya, Mairo tidak mungkin tega mengusir Naya secara halus dalam kondisi yang seperti saat ini. Perintah sang suami pun terpaksa ia langgar. Akan tetapi demi tidak menciptakan masalah salah paham nantinya,
Mairo akan segera memberitahu Adrian. Mairo kemudian bangkit dari duduknya. Kejadian 1 jam lalu sedang berusaha ia pudarkan dari pikiran. Perlahan ia melangkah kembali menuju kamar tamu, tempat di mana Naya masih terlelap sejak tidak sadarkan diri beberapa saat lalu. Bahkan kedatangan seseorang dokter yang memeriksa, tidak Naya respon sedikit pun. Tapi untungnya, kata dokter yang menangani dia di rumah sakit, keadaan Naya tidak terlalu serius. Dia hanya butuh istirahat saja dan rutin minum obat. Pikir Mairo, hanya Naya butuh istirahat saja. Harusnya waktu yang digunakan untuk perjalanan ke rumah ini bisa dia gunakan untuk beristirahat di kamar kos dekat rumah sakit yang Adrian sewakan. Namun penjelasan dokter selanjutnya seketika membuat Mairo tercengang, sebab terkejut. Walau tidak serius, tapi jika kebiasaan tidak meminum obat itu dilakukan terus-menerus, bisa fatal akibatnya. Daya tahan tubuh akan mudah melemah dan tingkat kesembuhannya menjadi semakin kecil, jelas dokter. Itu berarti selama menjalani pengobatan Naya jarang meminum obat yang diresepkan dokter. Entah apa alasannya. Itu yang tengah Mairo pikirkan saat ini. Dari balik pintu kamar tamu, Mairo menatap sosok Naya yang masih terpejam dengan deru napas yang terdengar tenang. Tidak ada gerakan yang berarti selain dadanya yang naik turun seiring hembusan napasnya. Entah sampai kapan Mairo akan menampung Naya di rumah ini. Sedangkan sang suami bahkan menyatakan jelas akan segera pindah dari sini. Jika benar pindah, bagaimana nasib wanita itu? Akankah ikut atau kembali ke kamar kos berukuran kecil di dekat rumah sakit itu? Harusnya mengenai Naya bukanlah tanggung jawab Mairo. Tidak penting pula ia pikirkan nasib Naya akan seperti apa nantinya. Hanya saja hati kecilnya tidak tega andai melepas wanita itu begitu saja di posisinya yang begitu lemah. Perlahan Mairo menutup pintu kamar hingga rapat. Ia menghela napas panjang sebelum memutuskan beranjak menuju kamarnya di lantai 2. Satu persatu anak tangga Mairo pijaki hingga tanpa sadar kakinya telah sampai di anak tangga terakhir. Hari ini hati Mairo benar-benar gelisah. Pilihan apa yang terbaik yang harus ia putuskan, terutama untuk kehidupan ia dan suaminya. Pasalnya ada kehadiran Naya di tengah-tengah mereka. Sesampainya di dalam kamar, Mairo menolehkan wajah ke arah cermin lemari setelah menghentikan langkah. Ditatapnya tubuh yang memang sedikit mengembang itu, termasuk pipinya yang juga tampak cabi, hingga tergambar jelas bentuk bundar di wajahnya. Selain itu, kulit kusamnya juga tak luput tertangkap oleh pandangan matanya. Jika dipindai dari atas sampai bawah, seolah itu bukan melihat diri sendiri. Setidaknya Mairo sadar diri dengan tampilannya yang cukup jauh dari dirinya sebelumnya ini. Entah kenapa, selama sebulan ini Mairo seakan mengabaikan penampilan yang sebelumnya ia jaga. Malas, itu yang menjadi alasan utama. Rasa itu selalu mendadak menyerang, tidak seperti biasanya yang begitu rajin hingga tak lupa menjadi hal rutin. Walau kata suami, dia tidak pernah berat melihat bentuk apapun dari istrinya, akan tetapi Adrian tetaplah seorang laki-laki. Apa yang dia lihat pertama kali, itulah yang dia sukai. Andai Mairo terus membiasakan hal buruk ini, sama saja ia memancing masalah dalam kehidupannya sendiri. Bukan tidak mungkin suami akan pindah ke pemandangan lain dengan mudah. Terlebih, Naya sedang berdiri di tengah-tengah Mairo dan Adrian. Anehnya juga dia berubah mempercantik diri ketika datang di hari ini. Meski kondisi tubuhnya sedang tidak sehat, seolah sengaja tampil memukau di depan Adrian, karena sebelumnya sangatlah berbeda. Lalu apa maksud semua itu? Ingin curiga, tapi rasanya tidak adil bagi Mairo. Namun tidak bisa dipungkiri terbesit rasa cemburu dalam hatinya. Lihat penampilan cantik Naya yang ia akui keren. Ada rasa khawatir pula jika hati sang suami lambat laun terpikat oleh wanita itu. Hanya saja menganggap Naya saingan tampaknya begitu picik, seperti meragukan hati Adrian yang sebenarnya Mairo kenal kokoh. Yang terpenting saat ini adalah mencari solusi, bukan biang masalah lalu memusnahkannya. Sejenak Mairo mencoba memperbaiki diri. Ia duduk di depan meja rias, lalu memulai memoles wajahnya dengan beberapa riasan untuk menyegarkan tampilannya. Setidaknya warna anggun yang menghiasi di wajah sedikit menambah kesan elegan yang biasanya lekat dengan Mairo. Iya, hal rutin yang sering
Mairo tinggalkan itu akan ia biasakan lagi mulai detik ini. Kemudian berat badan Mairo janji pada diri sendiri untuk menstabilkan bobotnya yang bertambah itu dengan sedikit diet ketat. Barulah diet sehat ia jalani seperti ketika tubuh sudah kembali seperti sebelumnya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy weekend, selamat malam minggu. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.